Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Hafifah, kelas PAI 7B. Hari ini kita akan membahas tentang psikologi agama, lanjut dari yang materi sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konversi agama. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep konversi agama. Yang pertama itu pindah atau masuk ke dalam agama yang lain. Misalnya, dahulu seseorang menganut agama Kristen, tapi sekarang pindah atau masuk ke agama Islam atau sebaliknya. Seseorang yang beragama Islam pindah atau masuk ke dalam agama Kristen. Nah, yang kedua itu ada perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Nah, perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengamalan seseorang terhadap agamanya. Tetapi setelah terjadinya konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agamanya. Nah, selanjutnya itu setelah konsep konversi agama, di sini ada karakteristik konversi agama. Yang pertama itu terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia berubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk agama yang baru. Seperti misalkan ada seorang artis yang pada awalnya beragama Islam lalu pindah ke agama Kristen, dan sebaliknya agama Kristen pindah ke agama Islam. Itu karena terjadi perubahan arah dan pandangan hidup dan keyakinan seseorang terhadap agamanya sendiri. Nah, yang kedua itu terjadinya perubahan atau pandangan atau paham-paham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Jadi mungkin seseorang tersebut itu berubah pandangannya tentang pemahaman agamanya. Makanya dia cepat berubah dan pindah ke agama yang lain. Atau juga yang ketiga ini terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Nah, selanjutnya itu ada terakhir itu ada perubahan yang terjadi pada individu yang dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kejiwaan, dan lingkungannya atau disebabkan petunjuk ilahi. Nah, selanjutnya itu ada bentuk konversi agama. Bentuk konversi agama itu ada dua. Yang pertama itu tipe volisional atau perubahan bertahap. Nah, yang kedua itu ada tipe self-surrender atau perubahan drastis. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang tipe bentuk konversi agama, itu tipe volisional atau perubahan bertahap. Nah, pada konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur atau bertahap untuk merubah sistem kepercayaan seseorang agar sukar karena termasuk ke dalam pranata primer. Jadi tipe volisional itu perubahan itu bertahap, berangsur-angsur, perlahan-perlahan. Nah, kalau yang kedua ini ada tipe self-surrender atau perubahan drastis. Konvensi agama ini, tipe ini terjadi secara tiba-tiba atau dadakan. Biasanya perubahan sikap keagamaan tipe self-surrender tidak melalui proses yang lama atau panjang, bisa terjadi dengan seketika, baik proses perubahan sikap individu seseorang terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Jadi bentuk konversi agama itu ada dua. Yang pertama itu perubahan bertahap tipenya. Yang kedua itu ada perubahan drastis atau secara tiba-tiba. Nah, apa sih faktor yang mendorong terjadinya konversi agama?
Di sini itu ada beberapa faktor yang terjadi konversi agama. Yang pertama itu faktor intern atau inter itu dari dalam ya. Nah, yang pertama itu faktor inter. Dalam faktor inter ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu faktor kepribadian. Nah, tipe kepribadian ini yaitu tipe kepribadian penyedih, sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-raguan, kebingungan, was-was, dan kebimbangan jiwa yang mendalam, seperti mengasingkan diri atau uzlah. Bertapa, bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. Nah, yang kedua itu ada faktor pembawaan. Misalnya anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin, misalnya pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebaliknya. Faktor-faktor ini turut pula terjadi konversi agama pada individu. Nah, selanjutnya itu ada konflik kejiwaan, atau ketegangan perasaan. Misalnya, mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan atau di PHK. Dan ada pula karena faktor keretakan keluarga atau diusir oleh keluarganya. Jadi faktor intern itu ada dipengaruhi dengan faktor kepribadian atau diri sendiri, atau juga faktor bawaan, bisa juga tentang konflik kejiwaan atau ketegangan perasaan. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Di sini tuh ada dua, yaitu faktor keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau faktor keluarga, contohnya seperti keretakan keluarga, ketidakserasian atau berlainan agama, atau merasa kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat dan lainnya, atau penyalurannya dengan cara minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada konversi agama. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan tempat tinggal. Ini dipengaruhi dengan lingkungan tempat tinggal. Nah, seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia merasa hidup sendiri. Tidak ada teman atau kenalan sehingga ia merasa kesepian. Selain itu, lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya. Apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama, menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah, dan resah. Ada juga perubahan status dan peranan. Misalnya, terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan, dan sebagainya. Bisa juga perubahan status dan peranan itu dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu yang bersangkutan. Di satu sisi, kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu broken home. Nah, selanjutnya itu ada percampuran agama dan tradisi masyarakat. Nah, misalnya itu percampuran antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan-raguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya selama ini dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Akhirnya mereka melakukan konversi agama. Nah, di sini ada faktor kemiskinan. Nah, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya. Dan bila perasaan kemiskinan itu masuk ke dalam jiwa dan kehidupannya, niscaya akan muncul konflik jiwa dalam dirinya. Nah, di sini tuh ada proses konversi agama. Yang pertama itu masa tenang pertama. Nah, masa tenang sebelum mengalami konversi, di mana segala sikap, tingkah laku, dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Nah, pada masa ini, masalah kepercayaan atau masalah-masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya, terutama perbuatan sikap dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya.
dikarenakan ajaran-ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Nah, yang kedua itu masa ketidaktenangan, merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukannya. Yang ketiga itu ada peristiwa konversi agama. Pada masa ini, individu seolah-olah mendapat petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Nah, yang keempat itu ada masa tenang dan tentram. Tahap ini berbeda dengan tahap tenang tahap pertama. Pada masa ini, individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya. Yang kelima, masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Di sini ada dampak positif konversi agama terhadap sikap keagamaan. Yang pertama itu berubahnya pandangan hidup. Itu dampak positifnya. Tapi itu pun kalau perubahan tersebut tuh mengarah ke positif. Nah, yang kedua itu bersikap ekstrovert atau optimis dalam hidup. Jadi memiliki sikap yang semangat, tidak pesimis, tidak putus asa dalam hidupnya. Terus yang ketiga itu menyenangi teologi liberal dalam beragama. Yang keempat itu kesadaran diri. Nah, oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurang yang dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.